Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak selamat pagi. wabarakatuh. Gimana Pak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, hari ini Bapak bisa meluangkan waktu dengan saya Iya Bu untuk Intan. mengisi wawancara mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini Pak mau tanya, selama Bapak menjadi kepala sekolah, kira-kira Bapak bisa mengidentifikasi tidak kasus-kasus yang termasuk dilema etika ataupun rujukan moral? Baik, terima kasih. Di sekolah itu karena siswanya banyak, ya pasti ada. Siswa kita punya anak 5 aja, mungkin ada satu yang berbeda. Apalagi ini siswanya 1150-an kan, pasti ada. Seperti gini, ada siswa jarang masuk sekolah. Guru udah home visit, ternyata ditemukan bahwa orang tuanya udah cerai, dia tinggal sama neneknya karena ibunya di Arab. Karena berkali-kali tidak bisa masuk sekolah karena dia ngurus adiknya. Ada ngurus adiknya, orang Jatiwangi itu ngurus adiknya. Udah perjanjian berkali-kali tetap sampai akhirnya dipanggil pemerintahan desa selaku saksi bahwa anak tersebut berniat mengurungkan diri saja. Udah berhenti sekolah. Akhirnya buat perjanjian di hadapan aparatur pemerintah desa, anak tersebut menyatakan mundurkan diri dari sekolah. Sudah begitu ternyata kedengaran sama orang lain tetangganya, merasa kasihan ke anak tersebut, ngebel ke saya. Itu gimana kok anak dikeluarkan? Bukan dikeluarkan, tapi anak mundurkan diri dengan alasan bahwa di rumah dia harus jaga adiknya karena ibunya di Arab, adiknya masih kecil yang jaga. Ibunya udah kawin lagi tapi suaminya nggak mau ngurus adiknya. Tapi kemudian dia bilang bahwa sekarang mah udah mau, bapak tirinya itu udah mau mengurus, dia yang ngurus. Gimana kalau bisa sekolah lagi? Saya jawab, nanti saya akan ngobrol dulu dengan tim Wakasek. Saya nggak boleh ngambil kebijakan sendiri. Akhirnya saya ngobrol dengan tim Wakasek. Tim Wakasek bilang bahwa udah ada perjanjian, dia bukan diri. Saya bilang kalau masalah cuma karena surat bisa dihilangkan, saya sobekin. Tapi yang jelas anak harus mau lagi sekolah itu. Jadi gitu. Jadi saya ambil kebijakan padahal anak sudah mengundurkan diri. Tapi guru-guru udah ngomong, Pak ini anak udah keluar. Saya bilang tujuan kita bukan untuk mengeluarkan anak, tapi anak jadi berhasil. Kalau selembar kertas kita bisa sobek gitu. Kita bisa anggap gak ada gitu. Ya ini anak tersebut masuk lagi. Oh, iya. Berarti apa yang Bapak alami dilemanya mungkin sebelumnya anak ya terpaksa mengundurkan diri, tapi kemudian karena dilemanya karena gini, guru udah pusing, anak itu jarang masuk. Dia udah merasa udah beres, masalah itu udah mengundurkan diri, udah beres. Padahal ini ada tuntutan, ada peluang bahwa anak itu untuk masuk sekolah. Tuntutan dari masyarakat, anak bisa masuk lagi. Udah hambatan dari guru, anak sudah keluar, guru udah masa bebas gitu kan, nggak pusing lagi. Kalau anak kan masuk pusing lagi. Iya, betul. Ya nilainya gimana, apa ya gimana gitu kan. Ya, gitu. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk ambil keputusan, saya itu kan punya pembantu-pembantu yang hebat. Ada Wakasek, ada guru BP gitu kan. Kita fungsikan. Jadi pengambilan keputusan itu kalau dengan keahlian banyak, itu insya Allah mendekati kebenaran daripada oleh sendiri. Karena kalau sendiri barangkali sempit, kemudian ada emosi gitu kan ya. Ada emosi. Saya lebih senang kalau mengambil keputusan itu saya tanya dulu Wakasek bidangnya, kumpulkan semua Wakasek dan staf, kumpulkan BP, bagaimana cara pemecahannya ini. Tapi yang jelas bahwa saya itu tidak ingin mengingatkan tujuan sekolah itu mendidik, bukan mengeluarkan, bukan memberhentikan anak. Pernah ketika teteh ada siswa sudah perjanjian kan pakai poin, dia udah lewat dari 100 sudah berhenti. Udah katakan di Sumatera bahwa kalau melanggar lagi akan siap diberhentikan, siap mutasi pindah. Udah, anaknya sudah nerima, ibunya yang nangis di depan saya. Karena udah nggak mungkin sekolah lagi kalau pindah, karena jauh nggak ada ongkos. Anak itu udah nggak punya bapak, ibunya tukang cuci. Itu gara-garanya karena sudah ada tantangan dari Sumatera bahwa kalau melanggar lagi
saya bilang bahwa ya kita anggap saja suara itu nggak pernah ada, bikin lagi dengan saya. Kemarin juga kan bikin lagi dengan saya. Iya. Berarti Pak, dari segi langkah-langkahnya Bapak selalu ketika menghadapi sebuah permasalahan atau kasus itu meminta rembukan, karena kita nggak tahu, barangkali yang wali kelasnya tahu, itu harus ada wali kelasnya, ada guru BP, ada wakasek gitu kan. Bukan hanya wakasek siswaan, saya minta perlindungan semua wakasek. Di kurikulum ada nilai bagaimana, di siswaan ada catatan kenakalannya, di wakasek yang lain bahkan lebih tahu humas ada hubungannya gitu ya. Dan menurut Bapak selama ini itu efektif Pak? Efektif. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah pihak ketiga atau orang ketiga yang bukan berkepentingan di bidang pendidikan. Contoh wartawan, LSM gitu, yang mencari karena sesuatu gitu. Karena mereka itu mencari untung, mencari sesuatu. Seperti kasus mutasi dari sekolah dari Cirebon ke SMA 2 ke sini. Itu kan orang tuanya udah dipinta berapa gitu kan, harus masuk gitu kan, harus apa gitu kan. Itu susah. Itu tantangannya dari luar dari ya luar. Pak? Yang bukan berkepentingan dalam pendidikan, tapi berkepentingan uang mereka itu. Itu susahnya. Iya gitu ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, kemudian bentuk atau prosedur, kemudian prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Kalau saya ketika muncul masalah langsung selesaikan, jangan nunggu jadwal. Ketika muncul masalah langsung selesaikan, karena semakin cepat masalah itu semakin baik selesai gitu. Prosedur kita seperti biasa memanggil wakasek, memanggil BP, memanggil wali kelas. Kalau diperlukan itu kita bisa ngundang pihak lain, artinya guru yang lain, tetangga atau teman anak tersebut. Gitu. Orang tua juga ya Pak? Iya jelas gitu kan, yang bersangkutan itu mah. Itu kalau permasalahan dengan siswa ya Pak, kalau dengan guru juga sama ya Pak? Permasalahan guru kan di sini kemarin berapa orang kasus ada yang mau cerai. Guru kan di sini kemarin berapa orang kasus ada yang mau cerai. Ya permasalahan guru ada yang hukum gitu kan. Ya saya panggil pihak-pihak. Saya harus dapat info yang lengkap. Dengan info yang lengkap saya bisa ambil keputusan yang benar insya Allah. Info yang lengkap. Ya, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Ada atasan saya. Oh, ada Pak. Saya konsul dengan KCD, pihak KCD. Saya konsul dengan Kasubag atau dengan analis apa sih? Ya analis itu busri itu. Kalau dulu mah koordinator SMA SLB atau dengan Ibu KCD langsung. Itu yang memberikan penguatan pada saya kan. Jadi saya mengambil keputusan itu, rasanya ada yang di belakang saya mendukung. Mereka tahu sehingga ketika ada laporan apa mereka sudah tahu kan permasalahannya. Berarti setiap permasalahan Bapak selalu mendiskusikan dengan... Kalau yang dirasa perlu untuk konsultasi dengan sana, kalau yang bisa oleh kita, tapi kalau ada yang berat kasusnya sampai kemarin ke BKD ya saya harus lapor gitu. Sebelumnya harus lapor dengan KCD. Berarti kalau untuk kasusnya hanya di lingkungan sekolah seperti permasalahan siswa? Biasa biar soal kita, tidak perlu ya. Terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil berbagai keputusan? Pengalaman yang saya ambil bahwa kita makin paham kehidupan orang itu berbeda-beda. Dan setiap orang mesti ada permasalahan. Kadang-kadang yang disangka damai tidak, disangka nyaman ternyata tidak. Kita makin berpikir ternyata masih banyak yang belum kita perhatikan. Mata kita itu belum terbuka benar. Masih banyak hal yang belum kita perhatikan.
masih banyak siswa kita contohnya yang kelaparan aja misalnya. Ya, itu kalau saya nggak dapat laporan, nggak saya minta laporan Bu ke BP, si ini bukannya cuma segini, dia kadang kelaparan. Kenapa ada si dia sampai mencuri? Karena dia lapar. Itu kan yang salah kita lingkungannya. Jadi, ternyata kita makin tahu, oh ternyata kita itu belum terbuka lebar, benar kita itu membuka mata, membuka telinga. Ternyata berbaik masalah di antara kita itu. Yang perlu bantuan dari kita semua. Ya, oke. Terakhir Pak, ini di luar dari pertanyaan, tapi mungkin ada pesan dari Bapak ketika kita menjadi seorang pemimpin, apa sih hal yang harus benar-benar kita perhatikan? Ketika jadi seorang pemimpin, sadarilah bahwa mata kita itu terbatas cuma dua, telinga kita terbatas cuma dua, kaki dua. Artinya apa? Kita itu tidak bisa melihat semua. Kita bisa melihat ke depan, yang di belakang, yang di pinggir nggak bisa kita lihat. Kita telinga bisa mendengar di pinggir, yang di depan, di belakang nggak kita. Kaki kita cuma ada dua, nggak bisa melari ke semua arah. Artinya apa? Kita itu perlu bantuan orang lain. Kita itu perlu bantuan orang lain. Terima bantuan orang lain, barangkali mereka berpikirnya akan lebih baik daripada kita. Jangan merasa yang sempurna. Jangan merasa udah hebat. Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Luar biasa sekali Pak, ternyata banyak sekali pembelajaran yang khususnya bisa saya petik dari berbagai kasus dan juga pengambilan keputusan yang sudah Bapak ambil selama ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan pengalaman untuk saya. Oke, siap dalam sama-sama. mengambil keputusan. Sama-sama kita semua belajar ya. Oke, terima kasih Bapak. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Gimana Pak? Kabarnya sehat? Baik, sehat. Kita sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk dapat diwawancarai mengenai tugas pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Itu terkadang terjadi di ketika saya melaksanakan tugas itu ya, dilema etika dan tuntutan moral. Kalau dilema dilema yang sering terjadi biasanya seperti ini. Banyak sekali pihak-pihak dari luar itu terkait dengan penawaran bahan ajar, itu ada buku dan lain sebagainya, dengan dia mengharapkan kita mau menggunakan buku mereka, kemudian tentu itu adalah tawaran-tawaran imban baik dan lain sebagainya. Nah, itu kan sangat menggoda kalaupun kita akan terima juga itu kita pertaruhkan reputasi kita, reputasi sekolah, saya melaksanakan tugasnya bagaimana, sehingga kalau berhadapan dengan hal-hal seperti itu saya konsultasikan dengan kepala sekolah, kemudian sampaikan juga dengan guru-guru yang lain apakah layak diterima atau tidak bahan-bahan ajar buku yang ditawarkan seperti itu, karena kita bukan hanya melihat satu sisi keuntungan kita saja, namun kualitas dari misalkan buku yang diberikan seperti itu. Nah, itu diantaranya, sehingga ketika putusan diambil itu semuanya bukan sepihak dari kita, namun sudah kita musyawarahkan dengan dewan guru, juga dengan kepala sekolah seperti itu. Dan alhamdulillah kepala sekolah juga tidak selalu mengambil keputusan sendiri, ya, selalu melibatkan rekan-rekan yang lain, kepala sekolah juga dilibatkan. Kemudian terkait dengan dilema etika yang bukan itu, dilema yang lainnya, misalkan ketika siswa itu di menjelang kenaikan kelas, itu biasanya sering terjadi seperti itu. Mereka layak nggak sih naik kelas, namun kenyataannya mereka kalau ditimbang-timbang kemudian sebenarnya tidak layak. Namun kadang sekolah berpikir dua kali ketika
Dan bagaimana ketika dinaikkan, bagaimana ketika tidak dinaikkan, kadang-kadang ada intervensi dari luar. Nah, kemudian kalau dinaikkan nanti akan membuat citra sekolah semakin buruk seperti itu. Ketika yang naik kemudian ternyata naik. Maka pertimbangannya adalah memastikan bahwa jauh-jauh hari sebelum itu terjadi, itu kan sudah kejadian rutin ya. Maka jauh-jauh hari memastikan semua guru mata pelajaran, wali kelas itu sudah memberikan pembinaan yang maksimal, yang optimal kepada sekolah tersebut. Sehingga ketika nanti dirapatkan apakah naik atau tidak, kita sudah memiliki bukti-bukti yang kuat sekali untuk mengambil keputusan. Begitu juga kalau penetapan kelulusan seperti itu. Ya memang di salah satu sisi kita ingin siswa semuanya lulus, kita namanya jadi baik gitu kan. Di sisi lain ketika orang yang lulus itu, orang yang siswa yang naik tersebut itu tidak bisa memperbaiki keadaan depannya, nah itu juga kita jadi bumerang juga. Nah itu dilemanya diantaranya seperti itu. Nah itu kan Pak mengenai dilema etika yang sudah Bapak hadapi. Nah kalau tentang rujukan moralnya seperti apa Pak? Kalau yang rujukan moral itu ini ya, misalnya kalau terkait dengan janji-janji itu bukan. Kalau yang rujukan moral. Kalau dilema etika kan isinya itu bernilai benar dan benar ya Pak, nilai kebajikan. Kalau rujukan moral itu ada nilai benar dan nilai salah juga. Ya kalau di sana itu misalkan ini siswa-siswa yang sekarang itu ketika dia itu mau masuk ke perguruan tinggi, kemudian dia itu ketahuan ini nilainya kurang di mata pelajaran tertentu, kita menginginkan ada istilahnya perbaikan nilai, meningkatkan nilai. Misalnya kalau rata-rata yang diinginkan misalkan sekian, itu di musim-musim sekarang ini banyak sekali terjadi seperti itu. Itu kan jelas-jelas salah ya kalau kita lakukan, karena apa yang sudah tercetak di rapor itu ya itu keputusan dari tanda tangan kepala sekolah. Itu seperti itu persoalannya, situasinya yang terjadi. Ya kemudian Pak, selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama bernilai benar atau mengandung nilai kebajikan, itu seperti apa Pak? Tadi sih sebenarnya sudah disebutkan Pak, melibatkan berbagai pihak yang konsultasi dengan kepala sekolah. Ada tambahan lainnya Pak? Ya itu diantaranya sudah disebutkan, kita tentu tidak ambil keputusan sendiri. Kita juga pertama berdiskusi di situ adalah mempertimbangkan urgensinya ketika kita mengambil keputusan A, kemudian kalau mengambil keputusan B seperti apa. Nah itu kita timbang-timbang ya, sehingga benar-benar yang kita putuskan itu akhirnya risiko pasti ada, tapi kita memperkecil risiko yang ada, karena tidak semua keputusan yang kita pilih itu semuanya akan tepat. Nah kita mencoba meminimalisir risiko tersebut itu. Berarti itu sudah termasuk kepada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan ya Pak? Betul, itu yang selalu dilakukan seperti itu. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi? Yang efektif adalah karena hal-hal seperti itu senantiasa berulang, yang muncul setiap tahun, sehingga kita siapkan preventif awal-awal ya. Seandainya ini misalkan mau kenaikan kelas, mau ada kelulusan, kemudian siswa-siswa yang mau mendaftar undangan di SNMPTN, misalkan kita udah prediksi siapkan dari awal-awal agar hal-hal serupa itu tidak berulang di tahun yang akan datang. Kalaupun berulang itu bisa diminimalisir.
beberapa langkah-langkah yang coba kita kerjakan bersama dengan kelas, guru mata pelajaran, BK, sehingga itu tadi tidak akan berulang dan membebani kita dalam setiap tahunnya. Kemudian Pak, adakah tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah ketika kita mengambil keputusan, keputusan itu akan dipastikan itu bisa memberikan manfaat pada semuanya. Ya, lebih banyak yang menerima manfaatnya daripada yang tidak, seperti itu tantangannya, dan itu harus bisa dilakukannya, harus bisa dilakukan. Nah, agar bisa itu dilakukan tadi sudah disampaikan cara-caranya bagaimana, langkah-langkahnya seperti itu. Jadi Bapak dalam setiap pengambilan keputusan itu harapannya banyak manfaat bagi banyak pihak ya Pak? Iya betul. Karena keputusan itu akan dinilai baik sepanjang dia memberikan manfaat gitu kan pada orang banyak, dan bukan hanya manfaat jangka pendek, namun manfaat yang jangka panjang gitu. Kemudian Pak, dalam penyelesaian kasus dilema etika itu biasanya Bapak punya jadwal tertentu nggak untuk penyelesaian masalah, atau harus ada prosedur yang dijalankan ketika melakukan pengambilan keputusan? Oh, kalau jadwal tertentu tidak, tapi prosedur-prosedur tentu ada ya. Prosedur-prosedur, jadi langkah-langkah yang disampaikan itu bagian dari prosedur tadi, sehingga tidak langsung disampaikan ketika ada masalah seperti ini langsung ke saya. Sebelumnya sudah ada tahapan-tahapan penyelesaian di tingkat yang lain masing-masing seperti itu. Berarti Pak, kalau misalnya penyelesaian sebuah kasus atau pengambilan keputusan sebuah kasus itu tidak harus selesai pada waktu itu? Tidak harus selesai, karena kan kita tidak bisa memaksakan harus selesai waktu itu. Kita menjadi keputusan yang sifatnya emosional, ya, emosional walaupun putus pada saat itu, namun itu akan menyisakan masalah berikutnya. Nah, itu perlu dihindari, sehingga perlulah waktu berapa hari untuk bisa kemudian mengambil keputusan yang tepat. Ya, baik Pak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu kita perlu kerjasama, dukungan dari pimpinan ya, dan pimpinan ketika kita menghadapi masalah tertentu, kemudian pimpinan itu tidak peduli menyerahkan sepenuhnya kepada kita, nah itu kan menjadi repot kita. Paling tidak dia memberikan pertimbangan dukungan ketika keputusan itu diambil. Bahkan yang kita harapkan adalah bagaimana dia memfasilitasi saya dalam mengambil keputusan tersebut, menyelesaikan masalah tersebut, tidak berpangku tangan, kemudian bahkan apalagi lepas begitu saja masa bodoh seperti itu. Nah, itu yang tidak diinginkan. Maka dukungan pimpinan, rekan-rekan yang lain itu menjadi penting untuk dijadikan agar keputusan itu bisa segera diambil. Berarti harus ada kolaborasi ya Pak? Nah, masalahnya bisa kolaborasi, kerjasama itu. Nah, terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan setiap keputusan? Ya, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa kita mengambil keputusan itu selalu dalam dua keadaan yang serba sulit. Kalau kita kaitkan dengan bagaimana etika, berusaha moral seperti itu. Namun itu harus bisa dilakukan, dan yang saya bisa pelajari di situ adalah ketika kita sering menemui masalah, kemudian menghadapi persoalan-persoalan seperti itu kan menjadikan kita banyak bekal sekali ketika berhadapan dengan masalah-masalah lain yang lebih besar lagi seperti itu jadi bekal. Nah, kemudian bisa bagaimana kita menjadi tantangan kita bisa kerjasama dengan banyak orang.
seperti itu, tidak berjalan sendiri. Nah, itu yang saya rasakan ketika menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Yang jelas tadi itu menjadi bekal kita ketika ada persoalan-persoalan lain yang lebih besar lagi, kita tentu sudah punya pengalaman menghadapi masalah-masalah seperti itu. Nah, itu kan kadang sering ada tes-tes juga, ada ya tes tadi ya, tes bisa menyelesaikan masalah dalam situasi yang sulit itu ya, ada juga seperti itu, dan itu jadi bekal keterampilan yang dapat kita miliki. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah memberikan pemikirannya tentang bagaimana pengambilan keputusan, sudah berbagi pengalaman juga dengan saya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.